Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pergolakan intern awal terbentuknya NU di Lombok. Eksistensi NU di Lombok tidak bisa dilepaskan dari peranan ulama. Ulama atau Tuan Guru Haji adalah seorang pimpinan pesantren. Eratnya hubungan antara NU dengan ulama menyebabkan NU tidak dapat dipisahkan dari tradisi pesantren. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya para Tuan Guru Haji diidentikan dengan NU di Lombok. Sehingga masyarakat pada tahun 1950-an selalu mengkaitkan NU dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali selaku tokoh ulama yang paling berpengaruh pada masa itu. Kedudukan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali menjadi ajang rebutan dari beberapa pimpinan NU di Lombok. Pada tahun 1952 terjadi persaingan antara Badarudin alias Haji Asyid Musar dengan M. Saud untuk merebut simpati Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Persaingan itu dimenangkan oleh Badarudin yang kemudian berhasil mendirikan cabang NU Masbage. Kemenangan Badarudin itu erat kaitannya dengan posisinya sebagai murid Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Kekalahan M. Saud akhirnya menyebabkan M. Saud membentuk cabang NU tandingan yang berpusat di Narmada dan mengangkat dirinya sebagai ketua Tanfisyah, Haji Hijaz sebagai wakil ketuanya, dan Muhammad Halil sebagai sekretaris 1 serta Sarapudin sebagai sekretaris 2. Ketua Suriah pada saat itu dijabat oleh Haji Mustajab. Untuk membedakan cabang NU Narmada dengan cabang NU Masbage, cabang NU Narmada tampil dengan ciri tidak mengenakan kopiah putih sebagaimana layaknya anggota-anggota NU yang berpusat di Masbage, Selong. Kedua organisasi NU itu, NU Masbage dan NU Narmada, bersaing untuk merebut simpati masyarakat Lombok. Persaingan itu kemudian dimenangkan oleh cabang NU Masbage. Kemenangan itu erat kaitannya dengan karisma Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali dan penampilan anggotanya yang selalu mengenakan kopiah. Kopiah bagi masyarakat Lombok merupakan simbol dari tingkat ketaatan beragama seseorang. Oleh karena NU tandingan cabang NU Narmada tidak mendapat simpati dari masyarakat, maka keanggotaannya semakin berkurang dan tidak berfungsi lagi. Hal itu disebabkan karena cabang NU Narmada tidak memiliki suriah yang berkarisma. Dengan berkembangnya cabang NU Masbage, maka pada tahun 1953 atas prakarsa Badarudin terbentuklah secara resmi cabang NU se-daerah Lombok. Berdirinya cabang NU itu diresmikan langsung oleh PBNU Jakarta. Peresmian itu beritanya kemudian tersiar ke seluruh daerah di Lombok.
termasuk pula Kepraya dan Mataram. Hal itu mengundang minat beberapa tokoh masyarakat NU untuk meresmikan pula cabang NU di daerahnya. Beberapa tokoh NU itu kemudian mengadakan pertemuan di Praya dan selanjutnya mengutus Haji Faisal untuk menemui utusan PBNU, yaitu Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya di Masbage. Tujuannya adalah mengundang kedua tokoh itu ke Praya untuk meresmikan pula terbentuknya cabang NU Praya. Rupanya keinginan para tokoh masyarakat Praya itu dipenuhi oleh kedua utusan itu. Akan tetapi berdirinya cabang NU Praya itu belum mendapat peresmian dari PBNU. Statusnya baru diakui saja. Walaupun demikian, keputusan itu sudah merupakan titik terang bagi tokoh masyarakat Praya. Berdirinya cabang NU Praya agaknya tidak disukai oleh Badarudin selaku Ketua Umum Cabang NU se-daerah Lombok. Hal itu terlihat pada saat cabang NU Praya dalam jangka waktu 3 hari telah dapat mengembangkan 11 ranting di daerahnya. Badarudin kemudian mengirim surat kepada Kepala Daerah Pemerintahan Lombok Tengah dan Kepala Polisinya, yang isinya agar melarang pengembangan cabang NU Praya tanpa seizin Badarudin. Keadaan itu menimbulkan ketegangan dan kemarahan para tokoh NU Praya. Begitu pula tokoh masyarakat Mataram yang pada saat itu bergabung dengan cabang NU Praya. Di antaranya adalah Haji Hijaz. Oleh karena cabang NU Praya statusnya telah diakui oleh PBNU, maka diambillah langkah untuk langsung mengusahakan agar cabang NU Praya berdiri secara resmi dan tidak lagi berada di bawah cabang NU se-daerah Lombok. Diutuslah kemudian 3 orang utusan, di antaranya adalah Haji Hijaz ke PBNU Jakarta. Rupanya PBNU mengabulkan keinginan tokoh-tokoh masyarakat Praya dan bahkan berkat usaha Haji Hijaz bersamaan dengan itu berdiri pula cabang NU Mataram dengan status diakui. Walaupun demikian, hal itu sudah merupakan titik terang bagi para tokoh masyarakat Mataram. Cabang NU Mataram itu baru pada tahun 1954 resmi menjadi cabang NU Lombok Barat. Dalam memasuki pemilu 1955, NU di daerah Lombok dapat menempatkan dirinya sebagai 3 besar, meskipun sebelumnya terjadi berbagai kemelut intern. Itulah cerita mengenai pergolakan intern awal terbentuknya NU di Lombok. Cerita itu saya ambil dari buku NU Lombok 1953 sampai dengan tahun 1984. Tulisan Dr. Andes Ide Bagus Putu Wijaya Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih.